Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kepada yang terhormat Bapak Ibu Guru dan Ananda yang sholih-sholihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bergembira seraya bersyukur karena pada hari ini kita masih diberikan Allah kesempatan untuk bertemu dengan bulan Ramadan, bulan yang mulia, bulan suci yang kita rindukan. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita kesehatan jasmani dan rohani supaya kita bisa menjalankan puasa Ramadan dengan hati dan jiwa yang khusyuk dan menyenangkan. Amin. Hadirin yang dirahmati Allah, Nabi Muhammad SAW memiliki seorang sekretaris, baik sebagai sekretaris pribadi maupun sekretaris negara. Dan ternyata sekretaris Nabi ini masih sangat kecil. Usianya adalah 12 tahun. Masya Allah. Siapakah namanya? Namanya adalah Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu. Lantas bagaimana kisahnya hingga seorang anak berusia 12 tahun bisa menjadi sekretaris Nabi dan sekretaris negara ketika itu? Hadirin yang dirahmati Allah, kisah sahabat Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu terjadi pada tahun kedua Hijriah, 1439 tahun yang lalu, di kota Madinah pada bulan Ramadan. Ketika itu Rasulullah SAW sedang memeriksa pasukan untuk bersiap menuju perang Badar. Rasulullah melihat di dalam barisan pasukan itu ada seorang anak kecil, badannya mungil, kira-kira usianya 12-13 tahun. Dia membawa pedang yang tinggi pedangnya sama dengan tinggi badannya, hingga pedang itu terseret di atas tanah. Anak kecil itu bernama Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu. Zaid bin Sabit berkata kepada Nabi Muhammad, "Wahai Nabi, izinkanlah aku untuk ikut berjuang. Aku ingin membela agama Allah. Aku ingin mengalahkan musuh-musuh Allah," kata Zaid dengan penuh semangat. Rasulullah tersenyum gembira melihat semangat dari anak kecil itu. Tetapi Rasulullah menyuruh Zaid pulang ke rumahnya karena tidak ada anak kecil yang boleh ikut berperang. Zaid bin Sabit pun pulang ke rumahnya dan menemui ibundanya. Zaid bin Sabit menangis bersedih. Dia berkata kepada ibunya, "Wahai ibu, aku telah gagal berperang. Aku telah gagal berjuang bersama Rasulullah. Aku telah gagal membela agama Islam," kata Zaid dengan sangat sedih. Bunda Zaid melihat itu, kemudian beliau menguatkan hati Zaid bin Sabit. Ibunda Zaid memeluk erat Zaid dan berkata, "Zaid putraku, jika kamu tidak bisa berperang bersama Rasulullah hari ini, ada cara lain supaya kamu bisa membela agama Islam, supaya kamu bisa berjuang bersama Rasulullah." Kata-kata ibunda Zaid tentu saja membuat hati Zaid semangat. Dia berpikir, apa gerangan yang bisa aku lakukan untuk membela agama Islam dan berjuang bersama Rasulullah, sedangkan aku masih kecil, pikir Zaid. Ketika perang Badar sudah selesai, Rasulullah dan kaum muslimin memenangkan perang Badar, Rasulullah segera pulang ke Madinah. Ketika Rasulullah sudah berada di Madinah, paman Zaid dan ibunda Zaid menemui Rasulullah dan berkata, "Wahai Nabi, ini adalah Zaid bin Sabit putra kami.
Dia masih berusia 13 tahun. Dia sudah bisa membaca dan menulis. Dia sudah hafal 17 surat Al-Quran. Anak-anakku, ketika itu surat Al-Quran yang turun masih sedikit ya, karena baru tahun kedua Hijriah. Kemudian Ibunda Zaid berkata kepada Nabi, "Wahai Nabi, aku serahkan putraku kepadamu. Berikanlah dia pekerjaan apapun yang bisa mendekatkannya padamu, yang bisa membuatnya berjuang untuk agama Islam." Masya Allah, Ibunda Zaid memberikan Zaid kepada Nabi untuk agama Islam. Kemudian, apa yang terjadi anak-anak? Rasulullah akhirnya memberikan ujian, tes kepada Zaid bin Sabit. Alhamdulillah Zaid bisa melalui tes yang Rasulullah berikan. Kemudian Rasulullah berkata kepada Zaid, "Zaid, maukah kau jadi sekretarisku? Aku butuh seorang sekretaris karena aku tidak bisa membaca dan menulis." Ya anak-anak, Nabi kita tidak bisa membaca dan menulis. Memang harus demikian karena untuk menjaga kemurnian kebenaran Al-Quran. Rasulullah berkata kepada Zaid, "Zaid, aku suka menerima surat dari orang-orang Yahudi di sekitar Madinah. Mereka berbahasa Ibrani. Dan penerjemahku hari ini adalah orang Yahudi sendiri. Sedangkan aku tidak percaya dengan orang Yahudi. Maukah kau belajar bahasa Ibrani untukku?" Kemudian Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu dengan kecerdasan yang Allah berikan kepadanya, Zaid bin Sabit bisa menguasai bahasa Ibrani, bahasa asing waktu itu, hanya dalam waktu 5 minggu saja. Masya Allah. Tugas Zaid bin Sabit sebagai seorang sekretaris Nabi adalah menulis wahyu Al-Quran yang turun dan menulis surat-surat Nabi Muhammad kepada orang-orang di luar kota Madinah yang berbahasa asing. Setelah beberapa lama di Madinah, Islam berkembang dengan sangat pesat. Dan lama-lama, Nabi pun berhubungan dengan orang-orang di luar kota Madinah dengan bahasa asing, bahasa mereka. Seperti orang-orang Romawi dengan bahasa Suryani, orang-orang Mesir dengan bahasa Koptik, orang-orang Habasyah atau Ethiopia dengan bahasa Habasyi, orang-orang Persia dengan bahasa Parsi. Rasulullah berkirim surat kepada mereka dan tentu saja harus menggunakan bahasa mereka. Rasulullah meminta Zaid untuk belajar kelima bahasa asing tersebut. Masya Allah, dengan kecerdasan yang Zaid miliki, Zaid bisa menguasai bahasa-bahasa asing itu dalam waktu 6 bulan saja. Masya Allah, kecil-kecil jadi sekretaris, masih 13 tahun usianya, sudah bisa menguasai 5 bahasa asing dalam waktu 6 bulan. Apa gerangan motivasi Zaid yang membuatnya begitu semangat untuk belajar bahasa asing yang Rasulullah perintahkan? Zaid berpikir bahwa Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, membutuhkan orang yang bisa bahasa asing. Zaid sungguh ingin berjuang untuk agama Islam. Dan di dalam dirinya tumbuh semangat bahwa urusan-urusan orang Islam harus diselesaikan oleh orang Islam itu sendiri. Rasulullah tidak lagi butuh penerjemah dari orang Yahudi, tetapi dari orang Islam sendiri. Anak-anakku, dari kisah ini, marilah kita belajar bahwa Zaid bin Sabit berjuang untuk agama kita dengan penanya. Dia menulis dengan penanya, dengan kemampuan bahasa asingnya. Dia berjuang untuk Rasulullah, untuk agama kita. Ananda, generasi penerus Islam yang solih-solihah, mari belajar dari kisah Zaid bin Sabit. Ananda, belajarlah bahasa asing. Bahasa yang terdekat dengan kita, bahasa Inggris, bahasa Korea, bahasa Jepang, bahasa Jerman. Belajarlah bahasa asing itu dan tulislah dengan bahasa asing itu.
tentang kebenaran agama kita, risalah kebenaran agama Islam, supaya tidak ada lagi orang asing yang memfitnah agama kita menggunakan bahasa mereka. Karena ketidaktahuannya banyak orang di luar sana memfitnah agama kita. Anak-anakku, belajarlah dari kisah Zaid bin Tsabit radhiyallahu anhu. Kalian bisa berjuang dengan pena, dengan bahasa asing. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian yang bisa Bu Ira sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.